Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah tiba di minggu terakhir di bulan April ini dalam ibadah online kita. Dan saya harap kita semua tetap bersuka cita, sekalipun kita harus beribadah secara online. Namun sukacita kita, antusias kita kepada Tuhan tidak boleh sedikit pun menjadi kendor. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan ditiadakan, namun ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pagi pukul 8.00. Sekretariat gereja buka seperti bagaimana biasanya pada hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu pada pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan untuk kas gereja, persembahan perpuluhan dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui rekening yang tercantum di layar Anda dengan memberikan keterangan atau berita pada setiap transfer yang Anda lakukan. Selain itu, persembahan juga dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di gereja setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Kami terus mendorong Anda untuk bersama-sama berdoa di rumah Anda masing-masing, berdoa buat pemulihan bangsa ini, berdoa buat kondisi yang terjadi atas bangsa ini. Biar Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kita, agar pemimpin kita boleh dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk membawa bangsa kita keluar dari situasi saat ini. Mari kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan dalam memerangi pandemi COVID-19 ini, agar Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah mereka boleh tetap bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami melalui sosial media gereja, melalui Facebook, Instagram, WhatsApp group maupun YouTube untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan ibadah sepekan ataupun kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh gereja. Minggu depan ibadah online kita akan dilaksanakan dengan disertai perjamuan suci. Oleh karena itu persiapkan anggur dan roti di rumah kita masing-masing. Anda dapat menggunakan sirup anggur ataupun roti ataupun biskuit yang nantinya akan didoakan oleh Ibu Gembala untuk menjadi anggur dan roti perjamuan. Mari kita sama-sama persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada pagi hari ini untuk datang dalam ibadah online. Marilah kita berkumpul bersama dengan seluruh keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau berjanji dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Dan kita tentunya akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Biarlah ibadah online kita pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Saat ini kita mungkin tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk sama-sama beribadah, tapi kita yakin dan percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita semua. Mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan memulai serangkaian ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang bersyukur Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tahu cukup berat Bapa beban yang ada saat ini, cukup berat keadaan yang ada ini bagi kami setiap kami Bapa. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami selalu berharap dan selalu mengharapkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan di pagi hari yang indah ini Bapa, tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera kami. Kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan tolong pimpin dan sertai dari awal sampai dengan akhirnya Bapa. Biar kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah urapan-Mu memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami sertai seluruh hidup kami Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita muliakan Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu.
Pimpin kami Tuhan, pimpin hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Kau baik Tuhan, Kau baik bagi kami, Kau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkanku, kasih-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kita mau sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu. Amin, amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Amin, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kamu sama kata-kata, ku nyanyi Hosana. Hosana
Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita melihat dan mendengar bahwa banyak korban berjatuhan di sana sini karena corona, tapi kita percaya bahwa Yesus akan selalu beserta dengan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan, beribu rebah di sisiku, Beribu rebah di sisiku, berlaksa berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati dan pikiran kita, biar firman yang ditabur tidak berlalu begitu saja, namun boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kita dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan.
goyang, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisi, Kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 di kananku, di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, di sisiku, Kau tetaplah, Kau penolong kami. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus katakan, takkan ku goyang, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biar segala pujian penyembahan kami boleh sampai ke hadirat-Mu. Dan pagi ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan sucikan hati dan pikiran kami. Seluruh kehidupan kami Kau sucikan dan Tuhan ampuni. Agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan pagi ini tidak berlalu begitu saja. Biar tumbuh di tanah hati kami yang baik Tuhan. Sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bahkan hamba-Mu terlebih penuh dengan keterbatasan, Kau mengurapi, Kau pakai hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pagi ini saya memberikan satu tema, kuasa kebangkitan membawa satu perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus ketika dia belum mengenal Tuhan. Ya, kehidupan Rasul Paulus begitu jahat. Bahkan setiap orang yang menyembah Tuhan, bahkan setiap rasul-rasul, bahkan nabi-nabi, imam-imam, mereka boleh senantiasa dibunuh, dibantai dengan Rasul Paulus. Tapi ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan melihat Rasul Paulus, Tuhan pakai Rasul Paulus, Tuhan tangkap Rasul Paulus untuk memberitakan Injilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini satu pengakuan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus dimenangkan oleh Yesus,
Ya, Rasul Paulus mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Rasul Paulus mengenal Kristus. Hidup Rasul Paulus boleh diubahkan oleh Tuhan. Hidup Rasul Paulus diperbaharui hari lepas hari oleh Tuhan. Ya. Sehingga dalam kehidupannya ketika Tuhan menangkap dia, Tuhan ingin pakai hidup Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus tidak merasa bangga. Rasul Paulus tidak merasa bermegah karena kemampuannya, karena kehebatannya. Tapi Rasul Paulus bermegah karena Tuhan. Rasul Paulus bermegah karena Yesus yang sudah memenangkan kehidupannya. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yeremia, coba kita melihat. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, janganlah seorang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus tidak bermegah karena dirinya sendiri. Rasul Paulus tidak bermegah dengan kemampuannya sendiri. Tapi Rasul Paulus bermegah karena Kristus. Karena kuasa kebangkitannya. Karena dia mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dia bermegah karena dia mengenal Kristus. Dia bermegah karena dia sudah ditangkap oleh Kristus untuk menjadi alatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di sini, kehidupan Rasul Paulus adalah memiliki satu kerinduan untuk mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dan keakraban dengan Yesus secara intim. Ya. Dengan demikian Paulus dapat mengetahui sifat-sifat Allah, ya, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah. Ya. Itu sebabnya dia bermegah karena Yesus yang sudah menyelamatkan dan memperbaharui kehidupannya. Ya. Bukan saja Rasul Paulus mengenal Kristus dalam persekutuan pribadinya yang begitu intim dengan Tuhan. Tapi Rasul Paulus juga mengenal kuasa kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah yang dapat bisa mengubahkan hidup seseorang untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari kita mau melihat Rasul Paulus begitu dipakai oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus bukan saja mengenal Kristus, tapi dia kuasa kebangkitan Yesus itulah yang memperbaharui kehidupannya. Ya. Mari kita mau melihat di dalam kehidupan pribadi Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya. Roma pasal ke-6 ayat yang ke-4. Dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat di sini ketika Rasul Paulus mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah kehidupan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dikatakan dia benar-benar menikmati, dia benar-benar merasakan ada satu pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ya. Di dalam Roma tadi dikatakan ayat yang pasal ke-6 ayat yang ke-4. Demikianlah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengubur manusia lama kita. Ya.
memiliki satu hidup yang baru di dalam Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus akan mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Yang dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Rasul Paulus bukan saja dia mengenal, tapi dia mengenal kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga Rasul Paulus benar-benar mematikan semua manusia lamanya. Dan dia dibangkitkan dengan kuasa Allah dan dia diperbaharui oleh kuasa Tuhan sendiri. Rasul Paulus hidup yang lama diubah menjadi hidup yang baru yang siap dipakai oleh Tuhan. Ya. Coba kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 5 dan ayat yang ke-6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan dia bangkit memberikan satu kemenangan kepada kita. Dia bangkit memberikan satu semangat yang baru. Dia bangkit mengubah kehidupan kita yang hidup lama menjadi hidup yang baru. Kenapa kita harus menjadi hidup yang baru? Ya. Karena hidup yang lama itu tidak dapat memuliakan Tuhan. Tapi hidup yang baru yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup yang baru itulah yang akan memuliakan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita sudah dibaptis. Kita sudah dikuburkan manusia lama kita. Dan kita boleh dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Ya. Mari kita mau menikmati, merasakan kuasa kebangkitan Tuhan itu bukan sekedar omong kosong. Tapi kita mau merasakan kuasa kebangkitan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya kita sudah dimerdekakan Tuhan. Hidup yang lama, manusia yang lama kita sudah kubur, kita sudah matikan. Dan kita boleh dibangkitkan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan surat Roma, dikatakan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tapi mari perbaharuilah hidup kita dengan perbaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Yang Allah minta dalam kehidupan kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita mau minta supaya kuasa kebangkitan Kristus itu terus mengubah dan memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Paulus mengenal kuasa kebangkitannya, Paulus mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dan terlebih penting di sini adalah Rasul Paulus ya turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk menyangkal diri, menyalibkan manusia lamanya dan ikut menderita karena Kristus. Ya. Kalau dulunya Paulus adalah orang yang suka membunuh orang-orang yang percaya Yesus. Yang tadinya Paulus adalah orang yang penganiaya jemaat Tuhan. Tapi setelah Paulus mengenal Kristus lebih dalam. Setelah Paulus mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu yang mengubah kehidupan Paulus. Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang memperbaharui Paulus. Sehingga Paulus mempunyai satu tujuan, mempunyai satu tekad. Artinya meninggalkan kehidupan lama. Dan dia masuk dalam kehidupan baru. Yang dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Ya. Kita melihat di sini. Coba kita bandingkan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Di sini kita melihat
Bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ya. Dan Rasul Paulus selalu diperbaharui. Sehingga Rasul Paulus sudah diperbaharui, dia mempunyai satu tekad, mempunyai satu tujuan. Meninggalkan manusia lamanya, menyalibkan manusia lamanya. Ya. Dan dia mau menderita untuk Kristus. Ya. Yang tadinya dulu dia penganiaya jemaat Tuhan, tapi sekarang dia mau menderita untuk Kristus. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan dia mau menderita. Bukan saja dia dipanggil, bukan saja dia percaya kepada Kristus, tapi dia siap menderita untuk Tuhan. Ya. Coba kita melihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa besar penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Kalau di sini kita melihat di perikopnya mengatakan Saulus bertobat, ya. Ketika Saulus belum percaya Yesus, dia masih menjadi orang penganiaya, dia masih menjadi orang yang membunuh orang-orang percaya. Ya. Tapi ketika Rasul Paulus dimenangkan oleh Tuhan, Rasul Paulus dikatakan Tuhan sendiri berkata dia dipilih oleh Allah. Ya. Dia dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menderita karena namanya. Karena nama Tuhan. Ya. Dengan kuasa kebangkitan Kristus itulah yang mampu mengubahkan kehidupan Paulus. Sehingga Paulus rela mati untuk Tuhan. Dia mau menderita untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memilih Rasul Paulus. Ya. Tuhan memilih Rasul Paulus, Tuhan pakai Rasul Paulus. Dikatakan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tidak sedikit penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam penyampaian firman Injil Tuhan. Ya, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit aniaya yang dihadapi. Tapi dia benar-benar tetap memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memilih Rasul Paulus, Tuhan memakai Rasul Paulus supaya Rasul Paulus merasakan penderitaan Tuhan. Ya, sebagaimana dia dulu sudah menjadi penganiaya orang-orang percaya. Dan sekarang Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia untuk menderita oleh karena nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau tanggalkan semua manusia lama kita. Mari kita mau terus hidup di dalam hidup yang baru dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Supaya pada saat kita merayakan kebangkitan Tuhan, bukan kita merayakan kebangkitan Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi kita merayakan kebangkitan Tuhan dengan penuh makna yang sesungguhnya. Dengan kita minta Roh Kudus terus memperbaharui dan memperbaharui kehidupan kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Paulus terus mengizinkan kuasa kebangkitannya terus memperbaharui kehidupannya hari lepas hari. Kalau Rasul Paulus saja mengizinkan kuasa kebangkitan Kristus itu terus mengubah kehidupannya hari lepas hari. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda? Bukan sekadar setiap tahun kita merayakan kebangkitan Kristus, kematian Kristus. Tapi kita tidak pernah mengalami satu pembaharuan, tidak mengalami satu perubahan dalam hidup kita. Ya. Yesus mau supaya kita merayakan kebangkitan Tuhan, merayakan kematian Tuhan. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan.
Karena Yesus mau pakai hidup kita. Yesus bukan saja memilih Rasul Paulus, tapi Yesus mau pakai Rasul Paulus untuk pemberita firman-Nya. Kita pun juga demikian. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kuasa kebangkitan Kristus itu memperbaharui kehidupannya hari lepas hari, dia mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Dalam pengakuannya Rasul Paulus dikatakan, di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kita melihat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ketika kuasa kebangkitan Tuhan, Kristus mengubah dan memperbaharui kehidupan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah satu pengakuan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa kebangkitannya itu mengubah hari lepas hari, memperbaharui kehidupannya hari lepas hari. Sehingga dikatakan apa? Dia bukan bermegah karena kekuatannya, dia bermegah bukan karena kehebatannya, tapi dia bermegah karena Kristus yang sudah memperbaharui kehidupannya. Dan dengan pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga dia dapat berkata, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar lewat Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan murid Tuhan, ya, bukan Rasul Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memilih, Tuhan menangkap Rasul Paulus, Tuhan pakai dia untuk menjadi alatnya. Dan Tuhan terus memperbaharui kehidupannya hari lepas hari. Sehingga Rasul Paulus memiliki satu pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Dan kuasa kebangkitan Kristus itulah yang mengubahkan kehidupannya. Sehingga Rasul Paulus berkata, yang kuhidupi sekarang ini bukan diriku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita punya, tidak membawa hidup kita semakin membaik. Tidak bisa mengubah kehidupan kita. Mari kita minta kuasa kebangkitan Kristus itu yang terus memperbaharui kehidupan kita. Merubah kehidupan kita. Supaya kita menjadi gereja-gereja Tuhan. Yang terus memuliakan Tuhan. Yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama pasal yang ketiga ayat pertama dan ayat yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ketika kuasa kebangkitan Kristus itu sudah mengubah kehidupan kita. Yang Allah minta adalah kita mau pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara-perkara di atas? Ya, kita mau meninggalkan dosa yang ada. Kita mau meninggalkan kehidupan lama kita. Dan kita mengizinkan kehidupan kita yang baru. Yang kita kenakan di dalam Yesus. Itu mampu membawa kita semakin memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tujuan kita adalah untuk mengenal Dia, untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Tujuan kita adalah supaya kuasa kebangkitan Kristus itu terus mengubah, memperbaharui pola pikir kita, cara hidup kita. Ya, minggu lalu kita sudah mendengar firman Allah. 2 minggu sudah kita mendengar lewat kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan akan merubah kita, kuasa kebangkitannya merubah kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Buat pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau terus memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari. Kalau Engkau mampu menghidupkan dan memperbaharui Rasul Paulus. Hari ini Tuhan kami segenap umat Tuhan. Baik kami yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah yang ada. Kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup dalam manusia lama kami. Tapi kami mau hidup di dalam kuasa kebangkitan yang menghidupkan kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kuasa kebangkitan itu terus memperbaharui dan membawa kami untuk terus menuju satu kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan semua firman-Mu dalam hidup kami. Supaya firman-Mu semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Walaupun hari-hari yang kita lalui masih tetap dalam kondisi yang sama, tapi jangan pernah patah semangat, jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah bersedih karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada menemani kita. Dia Immanuel yang selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ulang tahun hari jadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati kehidupan saudara semua. Kesehatan, kebahagiaan, panjang umur dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita akan kembali melanjutkan aktivitas hidup kita pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan buat kita untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan yang selalu menolong kita dan menopang kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun kita hanya masih bisa beribadah secara online, tidak menjadi masalah. Karena dimanapun Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua agar kehidupan kita tetap merasakan kekuatan Tuhan dan penghiburan Tuhan di masa-masa yang sukar seperti ini. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini meskipun keadaannya masih belum berubah. Kami masih harus beribadah lewat ibadah online ini. Tapi kami tidak mau kehilangan semangat, tidak mau patah semangat, tidak mau kehilangan sukacita. Karena kami percaya Allah kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, ketika kami beribadah dengan keluarga kami di rumah masing-masing, Tuhan juga ada di situ. Tuhan lihat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang beribadah, berkatilah kehidupan mereka, rumah tangga dan keluarga mereka. Hamba-Mu mintakan kepada Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Penghiburan Tuhan menyertai mereka. Sukacita Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan berkatilah seluruh jemaat Tuhan.
Berikanlah seluruh jemaat-Mu kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari segala bentuk hal-hal apapun ya Tuhan. Kiranya tangan kemurahan Allah senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Berkatilah dengan kesehatan, berkatilah dengan panjang umur. Anak-anak kami yang berulang tahun, Tuhan berkati supaya mereka juga diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Segala harapan dan cita-cita mereka akan dibuat oleh Tuhan menjadi terlaksana. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Berkati semuanya supaya jemaat Tuhan di tempat ini masih tetap Tuhan memiliki semangat roh yang menyala-nyala untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati juga dalam pernikahan, hidup rumah tangga dan keluarga mereka. Kiranya kebahagiaan dari Tuhan selalu menyertai mereka semuanya. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang pekerjaannya terdampak oleh karena kondisi yang terjadi ini, berkatilah. Tuhan tidak akan biarkan anak-anak Tuhan di sini kekurangan hidupnya semua dicukupi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ada banyak cara Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidup berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang baik. Dan kami mengakhiri rangkaian ibadah kami. Kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Sekarang hamba-Mu akan mintakan berkat Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang ada ya Bapa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan. Dialah penolong, dialah penghibur yang terus akan menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kalinya. Berkat Tuhan menyertai kita. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan.
kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on!